Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya pemirsa ya. Senang sekali saya Kori dapat menemani sore hari Anda kali ini dalam acara tanggapan publik. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ini adalah masa-masa kita menyongsong pemilihan kepala daerah 2024 ya pemirsa ya. Dan sudah diawali dari awal tahun kemarin, ini tahapan-tahapan demi tahapan sudah kita laksanakan sampai dengan di bulan Agustus ini sudah tahapan pendaftaran pasangan calon seperti itu ya pemirsa. Dan tentunya masyarakat Sumatera Utara masih memimpikan pemimpin yang ideal untuk Sumatera Utara tentunya. Akan kita bahas dengan dialog kita sore hari ini, yaitu pemimpin ideal untuk masyarakat Sumatera Utara. Dan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah kita hadirkan, tentunya kompeten untuk membahas tema kita kali ini. Kita sudah menghadirkan sosiolog di sini dan juga nantinya ada narasumber kita yang kedua akan saya perkenalkan. Sosiolog kita yang pertama ini adalah ada Kak Putri Atikah. Selamat sore Kak Putri Atikah, apa kabar Kak? Sore. Sehat ya Kak ya? Sehat alhamdulillah. Saya panggilnya Kak Putri atau Kak Atikah nih? Atikah. Atikah. Baik, terima kasih sudah hadir Kak Atikah di sini. Dan yang kedua kita menghadirkan anak muda di sini ya pemirsa. Tentunya kita juga mengharapkan pemikiran-pemikiran dari anak muda juga tentunya untuk kemajuan Sumatera Utara. Ada Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Sumatera Bagian Utara 2023, kita hadirkan Ahmad Daniel Lubis. Selamat sore Ahmad, apa kabar? Sehat. Sehat ya, terima kasih sudah hadir juga Ahmad yang tentunya akan berbincang-bincang ya, memberikan aspirasinya juga sebagai anak muda di sini, seperti apa sebenarnya keinginan dari para anak muda dari pemimpin kedepannya ya untuk Sumatera Utara tentunya. Kami juga mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif, silahkan bagi Anda yang bergabung bersama kami boleh suarakan juga tanggapan Anda seperti apa di 081161000386. Sekali lagi kita masih panjang waktunya ya pemirsa ya, di 081161000386. Selama 1 jam kurang lebih ke depan kita akan berbincang dalam tanggapan publik. Baik, saya ke Kak Atikah terlebih dahulu. Kita sebelum membahas seperti apa pemimpin dan lain sebagainya, mungkin kita perlu ketahui dulu kondisi dari masyarakat Sumatera Utara saat ini begitu Kak Atikah, di tengah hiruk pikuk ya problematika politik yang sekarang kita hadapi begitu. Pandangan dari sosiolog seperti apa? Ya memang pada saat ini situasi politik sedang memanas ya, dan dinamikanya cukup cepat gitu berubah. Tapi kalau dalam konteks Sumatera Utara nampaknya pemain-pemain lama maju lagi gitu. Saya nggak melihat ada sosok yang baru, maka dari itu saya melihat bahwa mungkin tidak ada perubahan yang signifikan pada pilkada yang akan mendatang begitu, dan kemudian ini akan berpengaruh pada tata kelola pemerintahan ke 5 tahun mendatang begitu. Saya kira itu. Iya, dan masyarakat juga sebenarnya dari pasangan calon yang mendaftarkan mungkin sudah ada gambaran ya, oh beliau ini yang pemain lama begitu ya Kak ya. Dan mungkin akan kedepannya akan tidak jauh berbeda dengan masa yang sebelumnya seperti itu. Kalau tanggapan dari Ahmad seperti apa ini kondisi masyarakat Sumatera Utara ataupun khususnya di anak mudanya begitu ya Ahmad ya, sebenarnya masih adakah harapan dari anak muda? Apakah sekarang dengan banyaknya problematika yang dipertontonkan kepada kita semua, apakah sudah mulai apatis atau sebenarnya seperti apa anak-anak muda di Sumatera Utara? Baik, terima kasih Kak. Untuk tanggapannya mungkin kepada anak-anak muda, terus maupun itu elemen kepemudaan ataupun mahasiswa, memang mereka itu cenderung untuk saat ini saya lihat daya lihatnya atau daya tujuannya kepada politik lebih mengekspresikannya gitu. Kita tahu beberapa hari yang lalu gitu kan, atau beberapa minggu yang lalu terdapat beberapa mungkin aksi-aksi di media sosial ataupun di jalan yang bahkan anak-anak muda ikut melek atas hal itu. Iya, betul. Itu membuat satu kesimpulan bahwasanya anak muda hari ini kebetulan melek atas politik yang saat ini ada. Karena banyak mungkin mereka sudah menyadari bahwasanya seluruh bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu orang yang mereka pilih, adalah memiliki frekuensi atas masa depan mereka. Sehingga mereka memandang ini perlu kita urusin, ini perlu benar-benar kita lihat mana pemimpin yang benar ideal untuk masa depan si pemudanya tadi.
Betul sekali. Jadi pemuda-pemuda di Sumatera Utara juga sekarang sudah melek politik lah ya begitu ya, dengan banyaknya informasi yang beredar di media sosial, di televisi dan pemberitaan. Tentunya kita semua juga sudah mulai lebih paham, khususnya untuk anak-anak muda memang sangat penting sekali pendidikan politik begitu ya. Kalau Kak Atika sendiri menilainya seperti apa Kak? Untuk anak-anak muda ini sebenarnya seberapa penting mereka juga paham politik yang saat ini terjadi begitu Kak Atika? Jelas anak muda itu punya kepentingan yang paling besar sebenarnya dalam konteks politik ya. Artinya yang kita khawatirkan adalah kalau anak muda nggak memahami politik, maka ini akan berpengaruh pada kehidupan di masa mendatang, terutama dalam konteks kebijakan publik. Jadi tidak ada seorang pun selagi masih warga negara, nggak ada seorang pun yang nggak berkepentingan akan politik, karena hajat hidup kita itu ditentukan oleh politik. Nah, problemnya bagi anak muda adalah bagaimana kemudian anak muda memahami konstelasi politik yang ada, bukan hanya pada saat ini, tapi juga di masa lalu, gitu. Jadi belajar sejarah itu penting, Betul. gitu. Artinya jangan sampai kegagapan kita memahami sejarah, akhirnya kita mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Nah, ini yang misalnya menjadi catatan utama bagi anak muda, terutama. Karena apa? Karena kemudian yang menguasai konstelasi politik kita pada saat ini adalah mereka-mereka tokoh-tokoh politik yang pada sebenarnya masih jaringan generasi baby boomers. Ya, bukan walaupun misalnya calon-calonnya nampak muda, tapi kalau kita periksa jaringannya masih jaringan Orde Baru. Betul. Begitu. Jadi mau dalam konstelasi politik pusat maupun daerah gitu. Nah, jadi anak muda itu bukan hanya harus memahami apa yang terjadi sekarang, juga di masa lalu, karena kondisi politik itu tidak ahistoris. Dia selalu berhubungan dengan masa lalu, dengan sejarah begitu. Nah, ini catatan yang penting untuk anak muda, saya kira. Betul sekali, dan tentunya di sini dengan adanya BEM seluruh Indonesia ini juga berpengaruh begitu ya. Kita pengen tahu juga ya, pemirsa juga mungkin sebagian belum banyak yang mengetahui sebenarnya BEM seluruh Indonesia ini apa begitu, program kerjanya kah atau dalam lingkup apa? Baik, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia gitu kan. Itu mungkin terbentuk sekitar di tahun 2000-an, 2010 mungkin itu. Terbentuknya dari beberapa kampus-kampus yang memiliki badan eksekutif mahasiswa di kampusnya gitu. Ada berbagai macam nama, ada DEMA di kampusnya, ada mungkin SEMA dan lain-lain, beda bentuknya gitu. Dari mereka tercetuslah mereka memiliki satu pemikiran agar kita bisa menelaraskan gitu kan gerakan atau isu-isu yang mau kita naikkan, maka kita harus punya wadah. Maka terbentuklah namanya itu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia gitu. Bukan hanya ada itu saja, teman-teman yang di kampus-kampus Islam gitu juga ada, namanya itu DEMA PTKIN gitu. Yang politeknik juga ada gitu kan. Jadi ada berbagai macam bentuk aliansi-aliansi yang bahkan bukan hanya tingkatnya badan eksekutif mahasiswa di kampus, bahkan sampai ke jurusan gitu. Ke jurusan-jurusan itu ada aliansi-aliansinya hingga ke nasional. Mereka membuat itu untuk apa? Agar visi-visi mereka itu bisa lebih melek atas hal itu. Di BEM SI sendiri, bentuk strukturalnya itu kami ada koordinator pusat gitu kan, yang memang memkomandoi arah geraknya ini mau bagaimana gitu. Baru ada namanya koordinator wilayah. Mereka yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan atau hal yang ingin dibuat di wilayah-wilayah gitu. Di dalam koordinator wilayah ada lagi namanya koordinator daerah gitu. Mereka yang memasifkan hal-hal yang memang diinstruksikan oleh pusat di daerah-daerah. Setelah itu kami ada namanya koordinator isu. Koordinator isunya berbagai macam gitu. Setiap tahun bisa bertambah, bisa berkurang gitu. Ada koordinator isu Polhukam, koordinator isu lingkungan, koordinator isu kemaritiman gitu kan, dan lain-lainnya gitu kan. Setiap koordinator isu itu disuruh membuat salah satu, bisa dibilang ada job desk-nya. Mereka membuat gagasan-gagasan isu apa yang ingin diangkat gitu kan. Sehingga kita bisa mengekspresikan kepada nasional ataupun di daerah-daerah, bentuknya itu tergantung hasil diskusi kami. Mau itu bentuknya aksi atau mediasi ataupun lewat media sosial,
itu tergantung dari hasil keputusan kami. Jadi gitulah, Badan Eksekutif Mahasiswa saat ini yang paling konsisten gitu kan, bahwasanya mereka benar-benar sangat melek atas situasi yang saat ini, bahkan di politik sendiri gitu kan. Kita tahu beberapa kali pada saat ada keputusan MK tahun lalu, mereka turun aksi gitu kan. Ya. Dan baru-baru ini mereka juga ikut aksi gitu kan. Bahkan mereka tidak hanya mengibarkan benderanya, tapi mengajak seluruh elemen gitu kan. Nah, artinya adanya wadah ini sangat penting juga bagi pemuda gitu kan. Karena kita tahu salah satu tempat untuk kita bisa berpikir gitu kan, bisa berargumen itu tempatnya di kampus gitu. Jadi segala macam argumentasi dan juga pemikiran-pemikiran di kampus itulah yang kami aspirasikan kepada aliansi kami tadi, lalu kami masifkan kepada nasional gitu. Oke, seperti itu. Jadi ini sudah dikoordinir dari pusat juga ya, dan di seluruh Indonesia sudah ada begitu ya BEM ini ya, BEM seluruh Indonesia seperti itu. Nah, kalau Kak Atika sendiri melihatnya seperti apa nih, menilainya dengan keberadaan BEM seluruh Indonesia ini, anak-anak muda ini seberapa berpengaruhnya terhadap mungkin arah kebijakan pemerintah kah dan lain sebagainya, dan apa yang sudah dilakukan anak-anak muda, mahasiswa yang turun ke jalan melakukan aksi itu kira-kira penting nggak sebenarnya, Kak? Oke, jadi anak muda itu apalagi mahasiswa harusnya punya peran sentral dalam perubahan gitu. Apalagi dalam kondisi politik yang sekarang ya, nampaknya kita memang mengalami demokrasi setback gitu. Demokrasi kita itu udah mundur sekarang. Nah, jadi mahasiswa itu punya peran yang sentral. Jadi aksi-aksi demo itu memangnya harus memang mendorong demokrasi kita kembali lagi sehat begitu ya. Jadi mahasiswa sebagai kelompok kelas menengah ya memang punya andil yang cukup besar, dan memang dalam sejarahnya kelompok mahasiswa itu punya peran yang cukup besar dalam perubahan. Paling utama memang kita mengingat reformasi ya, bagaimana peran mahasiswa, walaupun ada peran-peran kelompok perempuan juga di situ, kelompok buruh juga di situ, tapi artinya kelompok anak muda punya peran yang cukup sentral di situ. Nah, saya berharap juga bahwa misalnya seperti BEM atau organisasi kemahasiswaan yang lain itu punya andil untuk kemudian bersolidaritas, memobilisasi aspirasi, kepentingan, dan juga kalau bisa akan lebih bagus lagi bila bisa menciptakan politik alternatif gitu. Jadi bagaimana menciptakan politik yang sama sekali baru dan terlepas dari jaringan elit-elit yang sudah ada. Ini akan sangat menarik dan akan membuat konstelasi politik yang lebih sehat, saya kira. Pernah terpikir nggak Ahmad untuk melakukan politik alternatif seperti yang disampaikan Kak Atika tadi? Sebenarnya hal itu mungkin bisa anak-anak muda cetuskan kalau satu problem itu yang ada saat ini di negara ini dihilangkan gitu, yaitu problem tentang threshold gitu kan. Itulah yang sebenarnya yang membuat anak muda sulit untuk berekspresi, atau dia orang-orang yang punya kompetensi, mau itu anak muda ataupun kebanyakan memang kalangan muda yang saat ini berpikirnya memang sudah lebih modern, dia tidak bisa masuk ke dalam kontestasi politik karena segala macam bentuk wadah dia untuk masuk ke politik tadi itu terlalu dikuasai atau digerus oleh elit-elit partai yang sudah memasang threshold tadi itu gitu. Sehingga kita tahu sampai saat ini gitu kan, bahwasanya hampir di berbagai macam daerah itu terjadinya pertarungan antara satu calon dengan kotak kosong. Itulah yang akhirnya kami para teman-teman mahasiswa turun ke jalan untuk menegakkan itu. Karena jadi semakin tergerus gitu demokrasi gitu. Sehingga menurut saya, harapan saya, hal itu, aturan itu harusnya bisa diubah atau bahkan lebih baiknya lagi dihapuskan gitu. Sehingga kami anak-anak muda ataupun elemen-elemen masyarakat lain bisa ikut terjun tanpa harus ada namanya ambang batas gitu. Kita tahu mungkin para petani ingin maju menjadi kontestasi di daerahnya, di kabupatennya gitu kan. Dia bisa gitu maju situ tanpa ada penghalang gitu kan. Itu juga mungkin orang-orang para nelayan, akademisi, kedokteran gitu kan. Mereka bisa maju ke politik itu. Cuman itu tadi, mereka ke sana harus menyalam dulu, harus minta izin dulu, bersepuh dulu kepada elit-elit partai. Itu yang membuat sehingga niat orang-orang baik tadi akhirnya menjadi tidak bisa baik. Karena pasti ketika kita jeleknya demokrasi saat ini, kita yang ingin maju ke dalam politik gitu kan. Pasti kita harus menjumpai para elit-elit tadi
Pasti elit tadi memberikan suatu MOU sama kita. Oke, kami dukung kalian, tapi apa nih keuntungannya sama kami? Gitu. Sehingga pemikiran dari seorang pemimpin tadi, dia tuh tidak bisa berpikir ideal, gitu kan. Dia akhirnya tergerus atas satu bisa dibilang PR yang diminta atau permintaan yang diberikan oleh elit partai tadi, sehingga hatinya tadi, seluruh tubuhnya tadi jadi pemimpin tidak betulan untuk membangun daerahnya, untuk membangun masyarakatnya, untuk membangun SDM-nya tadi. Gitu. Betul-betul. Nah, sampai sejauh ini aspirasi yang kalian sampaikan seperti itu didengar nggak sih? Benar-benar didengar nggak sih? Atau sekedar ya sudah setelah aksi selesai begitu? Sampai sejauh ini Ahmad menilainya seperti apa? Sejauh ini banyak aksi yang kami lakukan. Salah satunya tahun kemarin tuh kami aksi tentang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilpres, ambang batas umur gitu kan. Ya kita tahu hasilnya apa. Berarti aspirasi kami tadi itu tidak didengar gitu kan. Baru-baru ini juga kita begitu gitu kan tentang suatu threshold tadi itu yang sudah diturunkan lalu mau diubah lagi oleh DPR RI. Dan alhamdulillahnya pada saat kami aksi beberapa minggu lalu akhirnya didengar. Dibatalkanlah pembuatan undang-undang tadi. Bahwasannya pemilu diikuti atas dasar keputusan MK. Ya. Cuman banyaknya di lapangan, mau bentuk aksi isu apapun itu, kami banyak terkonflik kepada aparat-aparat gitu kan. Kami tidak mengatakan aparat itu memang mungkin kurang, memang ingin mengapakan kami, tidak mungkin. Tapi mereka mungkin karena ada pressure juga dari sang pemangku kebijakan. Hal itu yang kami ingin pemimpin ini jangan lagi seperti itu gitu. Kami mahasiswa ini harusnya ayomi gitu, datangi gitu kan. Karena kalau mereka kadang saya sering gitu kan aksi di beberapa mungkin kepala daerah, dia bilang ya kalian jangan mengkritik saja, coba berikan solusi. Ya sepanjang kami aksi, 4 kali kami aksi, baru yang 4 dia mau turun kepada kami gitu kan. Nah, coba dia 1 dan kedua mungkin teman-teman mahasiswa itu aksi, dia sudah membawa solusi. Namun ketiga dan keempat dia juga ditanggapi, maka atensinya sudah berbeda gitu kan. Sudah tidak lagi untuk memberikan dia solusi gitu kan. Dan kita tahu para pemangku kebijakan, kepala-kepala daerah gitu kan, punya banyak mungkin tim-tim yang bisa membenahi hal itu yang lebih baik. Problem yang ada misalnya lebih baik gitu kan. Tapi kenapa harus meminta solusi juga sama kami? Gitu kan. Berarti ada suatu problem di sistemnya gitu. Kebanyakan yang kami temukan problem-problem itu terjadi karena adanya permintaan-permintaan dia dulu zaman kampanye dia, gitu. Sehingga hal itu tergeruslah ke depannya, gitu. Nah, hal itu yang kami ingin stop, gitu. Dimana saat ini bahkan juga sering kita dengar orang yang mau menyalonkan kepala daerah karena ada threshold tadi per 1 kursi misalnya harus bayar sekian baru dapat tiket, gitu. Hal itu kan jadi rusak, gitu kan. Orang-orang yang mau menyalonkan diri akhirnya harus mengeluarkan dana lagi, sehingga nanti urusan dia ke depan ketika dia nanti untuk menjadi pejabat, dia bakal banyak pikiran dia, utangnya banyak karena mau maju tadi gitu kan. Jadi kebijakan-kebijakannya tidak bisa lah efisien memang untuk masyarakat di daerah itu sendiri. Baik, wah menarik sekali perbincangan kita pemirsa. Memang pemikiran-pemikiran anak-anak muda ini penting sekali ya pemirsa ya untuk didengar seperti itu. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Atika dan juga Ahmad di sini. Dan silakan Anda ya pemirsa yang ingin menyampaikan aspirasinya juga tanggapannya terkait dengan pemerintahan saat ini begitu. Dan pemimpin seperti apa yang sebenarnya Anda inginkan untuk Sumatera Utara. Silakan menghubungi kami di 081161600386. Setelah yang berikut ini kami masih akan kembali tetap bersama kami di Tanggapan Publik. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Tanggapan Publik. Kita masih membahas tentang pemimpin ideal untuk masyarakat Sumatera Utara. Inilah saatnya kita menyuarakan aspirasi kita ya pemirsa ya, karena ini memang masa-masa yang riskan ya, pilkada yang nantinya puncaknya di November 2024 kita akan melangsungkan pemungutan suara seperti itu. Saya kembali ke Kak Tika. Kak Tika, ini kan Sumatera Utara ini sangat majemuk begitu ya, dari suku, adat, istiadat dan lain sebagainya. Sebenarnya pemimpin seperti apa, yang karakternya seperti apalah begitu ya untuk bisa menaungi kemajemukan yang ada di Sumatera Utara begitu Kak?
Saya kira permasalahan yang paling krusial saat ini adalah bagaimana tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara begitu. Jadi kalau kita melihat di provinsi lain mungkin juga ada ketimpangan antara Sumatera dan Jawa misalnya. Tapi dengan adanya otonomi daerah kita berharap bahwa bagaimana pemerataan pembangunan, kemudian juga tata kelola birokrasi yang seharusnya semakin efektif dan efisien itu terjadi. Nah, ini yang seharusnya kita harapkan kepada pejabat publik ke depan gitu, terutama kepala daerah Sumatera Utara gitu. Nah, tapi mencapai hal-hal yang baik ini akan sulit bila kontestasinya nggak sehat gitu. Betul. Nah, kontestasi yang nggak sehat inilah yang kemudian efeknya salah satunya ke tata kelola pemerintahan kita, pembangunan, masalah birokrasi dan sebagainya. Ini yang kemudian berdampak begitu. Nah, makanya seperti saya katakan tadi, ada problem memang dalam isu demokrasi kita saat ini yang memang harus kita sadari bersama dan kemudian kita punya kemauan untuk berbenah bersama nih begitu, sehingga kemudian urusan-urusan publik ini dapat diselesaikan dengan baik begitu. Nah, Betul. tapi kalau kontestasinya nggak sehat, ya bagaimana bisa? Nah, yang sekarang terjadi adalah semua dinilai dari medsos, dari citra diri di media, begitu kan, marah-marah kepada ASN, kemudian marah-marah sama tukang parkir, misalnya kan, semua bentuknya marah-marah seakan-akan pemimpin yang tegas, yang marah-marah itu yang dibutuhkan, padahal bukan itu kan, karena sebagai pejabat publik mereka kan punya otoritas kemudian untuk membuat kebijakan publik yang baik, yang berkualitas begitu. Jadi otoritasnya seharusnya digunakan untuk tata kelola tadi, bukan untuk marah-marah yang akhirnya istilahnya kalau anak zaman sekarang bilangnya gimmick. Ya, jadi terlalu banyak gimmick itu yang nggak kita butuhkan sekarang ini. Gitu. Saya kira itu. Malah itu yang selalu dipertontonkan begitu ya, Kak Atika ya. Wah. Nah, kalau Kak Atika melihatnya demokrasi kita di era saat ini dengan era sebelumnya ini mengalami perkembangan kah atau sudah seperti apa begitu perbandingannya? Nah, sekarang yang kalau kita lihat ya, apa yang terjadi terutama belakangan ini semakin kita melihat bahwa otonomi daerah itu semakin dilemahkan. Yang terjadi adalah pilkada ini sebagai ajang konsolidasi kekuatan pusat gitu. Jadi coba kita lihat pilkada mana yang kemudian politikus pusat itu nggak mencekram calon-calon di situ gitu. Artinya apa? Hitung-hitungannya selalu nanti akan bagaimana siapapun pemenangnya ini akan mengkonsolidasikan kekuatan ke pusat gitu. Ya artinya semakin oligarkis ya. Ini yang jelek sebenarnya untuk demokrasi gitu. Pertanyaan utamanya adalah terus otonomi daerah itu untuk apa? Kalau ujung-ujungnya semua pusat yang punya kuasa, bahkan untuk menentukan calon mana yang akan bertanding di pilkada. Artinya cita-cita otonomi daerah untuk otonom, untuk melahirkan politik lokal itu semakin jauh gitu. Rasanya. Nah, ini yang harus kita sadari bersama, terutama juga para kelas menengah ya, artinya kelompok mahasiswa, intelektual, para jurnalis, seniman, ini harus menyadari bersama dan kemudian membangun kekuatan di akar rumput untuk bergerak begitu, memobilisasi aspirasi. Gitu, saya kira itu. Betul, baik. Saya ke Ahmad. Kalau Ahmad di sini bersama dengan rekan-rekan mahasiswa yang lainnya dan juga anak-anak muda begitu ya, apa sebenarnya yang diinginkan begitu dengan saat ini ataupun dari kemarin itu sudah sangat melek sekali politik begitu dengan melakukan aksi, ikut langsung begitu menyuarakan aspirasinya. Apa sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak muda Sumatera Utara, pemimpin seperti apa yang diidamkan begitu? Baik, sebenarnya kalau ditanya pemimpin yang diidam-idamkan, yang pasti yang memang dia itu memimpin, melakukan kebijakan-kebijakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Itu satu. Sama benar tadi seperti bilang Kak ini sampaikan bahwasannya saat ini banyak mungkin kepala-kepala daerah atau orang-orang yang mau maju menjadi kepala daerah tidak bisa menjadi kepala daerah karena bisa dibilang mungkin partainya di daerah merestui.
Tapi yang di pusat tidak merestui. Karena di pusat mungkin ada kepentingan lain yang harus diselaraskan dengan koalisi-koalisinya. Sehingga mungkin orang-orang yang kami pandang sudah kompeten, ada mungkin beberapa calon-calon yang kami pandang kompeten nih gitu. Cuman akhirnya dia tidak bisa sampai ke sana. Karena landasannya tadi tidak dapat restu gitu kan. Jadi bentuk idealnya bagaimana? Yang pertama kita tahu Sumatera Utara ini daerah geografisnya itu adalah pesisir dan pegunungan gitu kan. Dua ini adalah ciri-ciri bisa dibilang dua masyarakat yang bentuk kulturnya berbeda. Betul. Gitu kan. Jadi kami mau pemimpin yang paham atas itu. Gitu. Itu pertama. Kedua, bagaimana pemimpin ini bisa menjadi satu patokan leader yang merukunkan Sumatera Utara. Kita tahu Sumatera Utara ini banyak, salah satunya adalah etnisnya paling banyak gitu kan. Salah satu tempat yang sangat banyak sekali etnisnya gitu kan. Jadi dia itu di situ ketika ada konflik, dia yang berdiri di situ, dia mendamaikan gitu. Tidak malah ke kanan atau tidak malah ke kiri. Yang ketiga tadi ya menarik yang sampaikan tadi bahwasanya no gimmick gitu. Ketika kita datang ke jalan, marah-marah tukang parkir, permasalahan kebijakannya di tempat ini, itu sebenarnya kalau kita telaah, dia itu sama dengan menunjukkan ketidakfungsian tim dia atau pekerja dia di lapangan tadi. Sehingga pemimpinnya harus turun. Berarti kan yang ditugaskan dia untuk mengurus hal itu tidak kompeten. Betul. Harusnya dia malu ketika dia turun. Tapi itu malah dibuat ajang mungkin bisa kita bilang adalah bentuknya pencitraan. Gitu. Dalam politik sering orang-orang para politik ataupun orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh untuk apa itu mengatakan bahwasanya kita itu berpolitik itu boleh pencitraan katanya gitu. Memang boleh, tapi isi dari dalamnya itu kelanjutannya harus bagaimana. Jangan melulu sudah menjadi pemimpin malah melakukan pencitraan lagi. Kalau mungkin dalam kampanye oke lah, strategi bagaimanapun terserah mau bagaimananya. Tapi niatnya setelah sudah menjadi kepala daerah, kita yang perlu tahu. Baru selanjutnya mungkin pendidikan. Pendidikan itu aspek yang paling penting gitu kan. Kita tahu problem yang mungkin kemarin-kemarin banyak juga mahasiswa aksi tentang mahalnya UKT. Gitu. Betul. Kalaupun misalnya kita paham bahwasanya kebijakan dari pusat yaitu Kementerian Pendidikan sungguh sangat tuli, yaitu tidak bisa mengurusi hal problem segitu, maka yang harus membantu ada pemerintah daerah. Mereka lah yang harus membantu para mahasiswa-mahasiswa ini bagaimana mereka bisa terbantu masuk ke dalam perguruan tinggi tadi. Problemnya kan ketika kita sudah menjadi mahasiswa, baru ada tawaran beasiswa-beasiswa. Coba maunya ketika baru masuk nih. Para pemimpin-pemimpin daerah itu maupun kabupaten, kota, atau provinsi itu langsung mendata mana nih orang-orang yang perlu kita bantu. Gitu. Sehingga peran dari pemerintah daerah itu datang, didata mana yang perlu kita bantu. Sehingga anak-anak tadi yang memiliki akademis mungkin yang bagus, bisa masuk ke dalam universitas yang bagus, akhirnya tidak terhalang gitu, hanya karena biaya UKT. Kami misalnya, saya dapat data di USU itu, sungguh banyak katanya gitu, puluhan bahkan sampai ratusan kadang gagal karena perkara uang kuliah gitu kan. Di Unimed juga begitu. Saya kebetulan dari Universitas Negeri Medan juga gitu. Di jurusan saya saja di Stambuk 2023 ataupun 2022, adik-adik yang di jurusan saya itu mungkin ada sekitar 10 sampai 15 orang yang gagal masuk perguruan tinggi perkara apa? Uang kuliah gitu kan. Semua hal kebijakan ini berasalnya memang dari pusat. Tapi peran dari pemerintah daerah tadi penting. Mereka lah yang merangkul gitu, membawa, menciptakan agar si anak-anak ini bisa menjalin pendidikan lebih tinggi lagi. Kedua, kita tahu Sumatera Utara terkenal dengan mungkin Gotham City-nya gitu kan. Jadi bukan hanya di kota Medan yang mungkin hal-hal seperti itu adalah hal urgent gitu. Anak-anak muda saat ini kan ingin beraktivitas dengan nyaman gitu kan. Hal itu yang mungkin pemerintah daerah harus melihat, harus memperbaiki gitu kan soal itu. Dan yang terakhir mungkin lebih ke tata kelola kebijakan atau perizinan gitu. Kita tahu anak muda saat ini perlu banyak hal untuk mungkin mengurusi surat-surat pekerjaan gitu, hal-hal yang lainnya gitu kan.
terkadang kami itu harus perlu waktu 1 harian gitu untuk mengurus 1 surat saja. Karena harus keantar ke sini, diminta tanda tangan yang sini, baru menunggu lagi segini, belum lagi petugasnya yang tidak kompeten dan malas gitu. Hal itu yang kebijakan itu harusnya yang harus dibuat oleh kepala daerah, sebagaimanapun bentuk dalam perizinan itu dipermudah gitu. Bahkan kalau bentuk perizinannya aja tentang beasiswa saja itu sangat sulit. Mau mungkin ada 15-20 lembar surat-surat yang untuk dia bisa tembus ke dalam beasiswa. Hal itu yang harusnya memang salah satu kebijakan yang memang paling penting sih menurut saya gitu. Soal perizinan-perizinan yang saat ini ada di Sumatera Utara yang begitu sangat rumit. Bahkan kita tahu banyaklah mungkin oknum-oknum yang mintain duit, ini itu dan segala macam. Kedua mungkin menurut pandangan saya mengenai pariwisata. Kami anak-anak muda ini yang terkadang suka mungkin berkreasi. Kami semakin sering berkreasi ke daerah-daerah itu juga menaikkan pertumbuhan pariwisata di suatu tempat. Cuman terkadang kami agak malas karena banyaknya pungli-pungli gitu di daerah-daerah yang memang banyak pariwisatanya yang begitu indah gitu kan. Nah, hal itu yang harus pemerintah daerah turun langsung gitu untuk melakukan kebijakan tadi. Cuman banyak beberapa kepala daerah kadang didukung oleh salah satu oknum yang menamakan dia suatu kelompok yang mereka didukung sama kepala daerah tadi ini, atau mereka mendukung kepala daerah ini pada saat naik, sehingga kepala daerah ini ketika sudah terpilih tidak enak hati terhadap gombolan itu tadi dalam kerjaan-kerjaan mereka yang sebenarnya sangat tidak baik untuk masyarakat itu sendiri. Mungkin itu sih menurut pendapat saya pemimpin yang cukup mungkin ideal gitu. Karena sederhananya pemimpin mau bagaimanapun visi misinya, yang penting satu, urusannya dan tanggung jawabnya adalah untuk masyarakat dan rakyat, bukan untuk orang-orang yang dulu saja mendukung dia, tidak. Betul. Baik, jadi di sini tidak melulu tentang untuk anak mudanya bukan ya, tapi untuk merata ke seluruh masyarakat dari segala aspek begitu ya Ahmad ya. Kalau dari Kak Putri sendiri menilainya seperti apa? Kalau untuk di Sumatera Utara apa yang harus dibenahi begitu dari kepemimpinan terdahulu begitu, yang urgent yang harus dibenahi terlebih dahulu itu apa? Saya kira masalah isu-isu yang nggak ada habisnya, terutama pembangunan, reformasi birokrasi, dan kemudian juga ketimpangan yang makin tajam gitu. Ini jadi PR utama sebenarnya. Artinya kemiskinan, ketimpangan ini menjadi isu utama yang berkelindaan dengan politik. Karena kalau kemiskinannya nggak selesai-selesai, politik uangnya makin tinggi juga gitu ya. Jadi ini catatan penting. Kita mau punya kehendak yang kuat nggak untuk menyelesaikan masalah ini. Betul. Gitu. Karena itu saling berkelindaan tuh ya. Jadi hal-hal seperti ini kan yang harus kita perhatikan, bahwa aspek apapun misalnya tadi sudah dijelaskan yang secara detail, tapi kan bagaimana kemudian kondisi politik ini memungkinkan nggak pemegang otoritas untuk membuat kebijakan yang tidak populis misalnya, gitu kan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan politik selalu dia berkaitan dengan kebijakan publik. Misalnya masalah premanisme, pungli itu nggak lepas juga dari kemiskinan, tidak lepas dari deal-deal politik ya. Nah ini yang harus kita lihat bersama. Artinya masalahnya seringkali pendapat ini nggak populer, tapi menurut saya ganti siapapun, ganti pejabat publiknya, kalau strukturnya, sistemnya masih sama, ya tidak akan ada perubahan yang signifikan. Jangan pikir bahwa pergantian tokoh politik itu, pejabat publik itu akan serta-merta membuat sistem atau struktur itu berubah. Nggak serta-merta demikian begitu, karena struktur yang ada itu sudah berakar dan mengurat begitu lama, dan perlu kekuatan dorongan dari masyarakat, kesadaran kritis masyarakat yang mendorong ini supaya bisa ada perubahan yang signifikan begitu. Jadi kalau kita hanya berharap bahwa ganti pejabat publik
agensinya atau individunya berganti, maka sistemnya akan berganti. Nggak demikian gitu, karena parpolnya sama, partai politiknya sama, gitu kan, elit-elit parpolnya masih yang sama, mungkin begitu. menjalankan Jadi, rule yang sama iya, juga. pasti. Jadi polanya akan berulang begitu. Nah makanya saya kira, apalagi sekarang misalnya konteks oposisi itu kan semakin dilemahkan begitu ya, yang ada sekarang koalisi sekongkol gitu ya. Nah makanya yang harus diciptakan di masyarakat, bagaimana kemudian masyarakat mendesak adanya oposisi, hadirnya oposisi, terutama di legislatif gitu. Nah bagaimana masyarakat bisa mendesak itu kalau kemudian kita masih berhadapan dengan politik uang gitu. Artinya kesadaran kritisnya nggak bekerja di situ. Nah ini PR kita bersama. Kalau politik uangnya masih terlalu tinggi, pasti kemiskinannya juga tinggi. Betul, gitu. betul. Jadi hal-hal inilah yang saya bilang masalahnya struktural, tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kali pilkada gitu, atau satu kali pemilu gitu. Betul. Jadi itu yang harus kita cermati. Tampaknya agak berat sebenarnya Kak Tika, Iya, ya, karena ini memang sudah struktural begitu, yang sudah mengakar sejak dulu. Tapi kita masih tetap optimis ya pemirsa ya, bahwa akan ada pemimpin yang nantinya akan dapat merubah struktur ini menjadi berjalan dengan sebagaimana mestinya, begitulah kira-kira. Baik, kami akan kembali lanjutkan perbincangan ini pemirsa. Untuk itu tetap bersama kami di Tanggapan Publik. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Tanggapan Publik ya. Kita masih berbincang bersama dengan Ahmad dan juga Kak Atika di sini tentang pemimpin ideal untuk masyarakat Sumatera Utara. Tentunya dari tadi kita sudah berbincang cukup detail ya pemirsa ya, seperti apa sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat, anak-anak muda seperti itu ya. Saya kembali ke Ahmad di sini. Tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang adanya politik uang, kemudian praktik KKN yang memang sudah terjadi dan secara terang-terangan dilakukan oleh pejabat publik kita. Sebenarnya anak-anak muda ini menilainya seperti apa? Ada ketakutan nggak sih dari anak-anak muda ini untuk ikut juga terjun di dalam ranah politik dengan adanya berita-berita yang seperti ini begitu, Ahmad? Baik, mungkin bentuk ketakutannya pasti ada gitu kan Kak. Apalagi untuk bisa saja terjun ke situ mungkin sangat sulit. Apalagi dengan ada banyaknya praktek uang gitu. Kita mungkin dengar kalau menjadi calon presiden tuh uangnya harus triliunan. Kalau untuk gubernur mungkin uangnya harus ratusan miliar gitu. Anak muda mana yang di usia mungkin 30-an bisa dapat uang sebanyak itu? Gitu. Hal itu yang memang harus diubah saat ini gitu. Saya tidak tahu bagaimana konsep dasar dalam bentuk politik kita ini dibentuk dulu. Namun kita tahu dari presiden pertama sampai presiden kedua, mereka berpindahnya bukan secara kita bilang elok baik-baik. Gitu juga kedua dan ketiga, gitu. Tidak secara elok dan baik-baik. Gitu juga 3 dan 4 mungkin tidak secara elok dan baik-baik gitu kan. Jadi kalau kita baca dalam sejarah, ada bentuk-bentuk pergantian pemimpin kita, mereka tergantikan karena ada kepentingan-kepentingan mungkin yang sudah berbeda pandangan gitu. Jadi kami berpikir anak muda ini memang harusnya diubah gitu kan. Bentuknya di mana sendiri gitu kan. Revolusi dari beragam bentuk partai-partai tadi. Coba mungkin diciptakan peraturan gitu kan, bahwasanya partai tidak lagi menjadi yang kapal politik yang betulan punya power tinggi gitu. Karena sehingga maka terjadilah monopoli hal itu tadi gitu kan. Dan saya juga pernah mendengar kutipan, saya lupa dari mana, cuman mereka bilang bahwasanya para mungkin oligarki kita atau orang elit-elit kita itu membuat kita ini seakan-akan dijajah seperti zaman penjajahan dulu gitu. Bagaimana maksud penjajahannya? Yaitu pendidikan kita tidak dibuat berkualitas gitu kan. Kemiskinan kita dibuat tidak menurun gitu. Kenapa? Karena dengan itu sangat rendah gitu kan, atau kemiskinan banyak, pendidikan rendah gitu kan, maka orang-orang tadi, SDM tadi sangat mudah untuk dibayar.
Sehingga politik uang tadi mudah untuk memenangkan mereka gitu kan. Karena banyak Kak beberapa orang di daerah, orang-orang mungkin yang berintelektual agak sulit untuk dibayar mungkin. Diambil mereka pun duit itu mungkin tapi tak dipilihnya gitu. Cuman ada masyarakat di bawah Kak. Mereka sangat membutuhkan sembako tadi. Mereka sangat membutuhkan 50 tadi gitu. Mereka tidak peduli mau siapa pemimpinnya, yang penting itu sembako saya dapat. Itu uang 50.000 atau 100.000 saya dapat gitu. Kenapa mereka bisa berpikiran kayak gitu? Karena tadi pencerdasannya itu kurang, pendidikannya itu kurang gitu. Dan seakan-akan saya lihat saat ini pemangku kebijakan kita seperti terlena atas itu gitu. Saya dengar bahwasanya dana pendidikan kita itu paling tinggi mungkin, itu sekitar 2.000 triliun. Tapi yang dilakukan 2.000 triliun selalu indeksnya per tiap tahun naik gitu. Tapi bentuknya kepada pendidikan kita, aspek pendidikan kita tidak ada gitu. Bahkan banyak saya juga mendengar-dengar banyak kepala-kepala dinas pendidikan itu ketika pergantian pemimpin itu dia bisa dibilang seperti dilelang jabatannya. Nah, kalau dilelang berarti kan nanti yang naik menjadi orang yang tidak kompeten. Dia melelang berarti kan dia mengeluarkan duit, dia mencari duit saat itu. Dan kasus-kasus saat ini yang saya banyak mendengar juga bahwasanya monopoli itu banyak terjadi di dunia pendidikan. Gitu. Di berbagai sektor lah, mau itu tingkatan sekolah ataupun tingkat dinas-dinas atau kementerian itu banyak gitu. Hal-hal yang sangat rusak dan berbau uang gitu. Hal itu yang memang harus kita rakyat Indonesia harus melek banyak hal itu. Dan kita tidak bisa juga 1 tahun, 2 tahun, 1 kali pilkada, 2 kali pemilihan umum untuk membenahi ini. Perlu memang betul ada gebrakan resolusi yang memang masif yang dilakukan banyak elemen, mau itu elemen mahasiswa, akademisi, intelektual, masyarakat bawah gitu, untuk benar-benar mementingkan melakukan gerakan yang memang ini untuk kepentingan kita gitu. Bahwasanya kebijakan ini, demokrasi kita saat ini sangat sungguh sudah menyedihkan gitu Kak. Ya sesuai lah dengan tagline yang kemarin tuh viral, ya peringatan darurat gitu kan. Demokrasi saat ini sungguh sangat tidak baik gitu. Karena banyak di beberapa daerah gitu kan, saya lihat tidak banyak nama-nama baru gitu. Bahkan di Sumatera Utara ini para pemain-pemain lama gitu ya. Yang track record dia menjabat bagaimana kami sudah tahu gitu kan. Jeleknya demokrasi negara kita ini kan Kak, oke lah kita pemilu, masyarakat disuruh memilih. Tapi kita disuruh memilih yang mereka suguhkan. Ibaratkan ada nasi goreng dan ada martabak telur. Kita disuruh pilih di 2, padahal bisa jadi kita maunya mie sop. Gitu. Jadi hal itu yang menurut kita sangat menjadi kita terbelenggu atas politik itu tadi. Betul. Kalau menurut pandangan kami makin banyak calonnya, mungkin lebih baik lagi politik kita, gitu kan. Kalau dulu saya lihat ada calon kepala daerah tuh, saya baru dengar di satu daerah di luar negeri atau di sini gitu kan, pencalonan tuh ada 40 kepala daerah itu. 40 itu zaman dahulu kalau nggak salah. Zaman dahulu 40-an, 20-an calon kepala daerah. Karena persyaratannya tidak begitu sulit. Sehingga mungkin pemimpin-pemimpinnya bisa tersirkulasi dengan baik gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, kebanyakan sistem kampanye kita yang sangat saya lihat menjijikkan. Gitu, yang betulan tidak menunjukkan gagasan gitu kan. Bahkan debatnya terkadang menurut saya mereka itu tidak menunjukkan isi pikiran mereka, tapi hanya menjawab pertanyaan yang memang disuguhkan. Ibaratkan mereka seperti ujian gitu kan. Coba mereka betulan dihadapkan dengan para panelis betulan berdebat gitu kan. Mau itu berdebatnya dengan panelis tadi ataupun berdebatnya dengan lawan politiknya tadi, tapi itu kan akhirnya menimbulkan isi kepalanya tadi. Gitu baik, kan. baik. Seperti itu, Kak. Saya ke Kak Atika. Sebenarnya tantangan pemimpin selanjutnya apa nih Kak? Tantangan terberat yang akan dihadapi oleh pemimpin kita mendatang apa nih? Tantangannya mungkin paling berat adalah demokrasi itu sendiri ya. Artinya sosok-sosok ini juga
harus akhirnya bukan hanya berhadapan dengan masyarakat, tapi juga berhadapan dengan elit-elit politik yang sebelumnya. Jadi artinya mereka mungkin berdiri di antara dua kaki tadi ya. Satu, mereka harus memikirkan elektoral, elektabilitas, bagaimana tindak tanduk mereka itu dinilai oleh masyarakat, apalagi pasca demo kemarin ini kan kemudian mulai muncul ya kesadaran kritis, masyarakat kembali bangkit lah. Betul. Gitu kan, dan kemudian juga di sisi lain mereka juga harus berhadapan dengan kepentingan elit politik gitu. Jadi ya itu bukan kondisi yang mudah, tapi memang ya begitulah kondisinya. Artinya saya berharap sih ke depannya memang solidaritas dan konsolidasi masyarakat itu terus menguat, sehingga kita terus meniti demokrasi yang lebih baik begitu. Jadi tanpa ada solidaritas dan konsolidasi di masyarakat akan sangat sulit kita kemudian melakukan kritik, perlawanan gitu ya, atas apa yang sudah terjadi sekarang gitu. Ini kan sekarang nih adalah akumulasi. Dia bukan datang tiba-tiba, tapi sudah terjadi berulang kali, terakumulasi, dan kemudian memunculkan emosi masyarakat, kekecewaan masyarakat yang memuncak begitu. Nah, maka memang konsolidasi ini harus terus dijaga gitu. Jangan hanya sekedar masalah pilkada dan kemudian hanya berhenti di masalah putusan MK saja, tapi kemudian ini kita harus terus menyoroti nih apa-apa yang terjadi dalam konstelasi politik ini, sehingga pemerintah atau elit politik itu merasa bahwa mereka terus dipantau, diawasi, gitu. Tanpa itu karena kita sampai sekarang nggak muncul oposisi, gitu ya. Dalam pemerintahan pusat sendiri, kita belum melihat ada tanda-tanda bahwa ada partai politik yang akan memposisikan dirinya sebagai oposisi, begitu. Nah, maka dari itu kita lah masyarakat yang harus terus menjaga konsolidasi ini, gitu, sehingga mereka nggak bisa istilahnya melakukan abuse of power tadi. Saya kira itu. Iya, untuk ke depan ini masih ada harapan nggak nih Kak, di tengah memang sudah adanya politik struktural yang sudah terjadi, masih ada harapan kita nggak akan ada pemimpin yang memang benar-benar baik untuk Sumatera Utara begitu? Saya kira harapan besar muncul kembali setelah demo kemarin. Saya melihat itu ya. Artinya setelah demo kemarin kita melihat ya bahwa bukan hanya mahasiswa tapi juga kelompok buruh, kelompok perempuan, kelompok dari kalangan masyarakat manapun gitu, kemudian muncul kesadaran kritisnya. Dan ini merupakan secercah harapan yang harus kita jaga, harus kita perkuat, sehingga kemudian ke depan walaupun kita menghadapi kondisi politik dan demokrasi yang tidak selalu menguntungkan, tapi setidaknya kita memiliki kekuatan untuk terus mengawasi pemerintahan, sehingga tata kelola pemerintahan itu terus melakukan perbaikan. Saya kira betul. Dari Ahmad seperti apa? Ini dari calon-calon yang akan mendaftar bahkan sudah mendaftar ya, hari ini juga sudah beberapa yang mendaftar. Ada tidak harapan ataupun optimistis kita dengan pemimpin yang mencalonkan di Pilkada 2024 ini? Mungkin untuk variabelnya untuk tingkat gubernur, mungkin harapannya tidak terlalu banyak. Mungkin harapannya cuma satu saja, untuk mungkin Pilkada gubernur tidak lebih jelek, gitu saja. Karena variabelnya orang-orangnya sama, gitu kan. Orang-orangnya, track recordnya, kita tahulah apa aja yang mereka lakukan pada saat mereka menjabat, gitu kan. Yang lebih menarik mungkin untuk di kota Medan sendiri, saya melihat banyak nama-nama yang cukup baru, gitu kan. Masih ada harapan mungkin di situ. Ada nama-nama baru yang terlihat, yang kita perlu juga melihat bagaimana sih ekspresi mereka ketika memimpin, hal apa yang mereka lakukan ketika memimpin, kebijakan apa yang dilakukan ketika memimpin, gitu kan. Maka harapan saya tadinya dengan teman-teman mahasiswa di Sumatera Utara juga, ataupun kalangan pemuda, harapannya hal itu sama terjadinya di
pilkada untuk pemilihan gubernur gitu kan. Hampir sama lah begitu paslon-paslonnya. Ada paslon baru yang tiba-tiba muncul, maunya begitu kan. Sehingga ada angin segar gitu kan. Ada hal yang fresh terlihat pada saat mereka kampanye gitu kan. Jadi semoga pemimpin-pemimpin ini tidak dibelakangi oleh kepentingan-kepentingan lain yang sudah mungkin bakal mendaftar. Ya harapan saya kepada teman-teman mahasiswa, coba lihat lagi bahwasanya pemimpin ini mana yang layak untuk memang di Sumatera Utara sendiri gitu kan. Kita tahu variabel mereka bagaimana, ya coba kita ikut menginfluence masyarakat kita gitu kan. Bahkan bukan hanya luas saja, dari rumah dulu gitu kan. Dari rumah baru mulai ke tetangga gitu kan. Baru ke teman-teman tongkrongan kita, baru lebih luas lagi gitu. Karena salah satunya peran dari mahasiswa kan agen dari perubahan, agen sosial, agen kontrol gitu kan. Sehingga itu sangat penting menurut saya gitu kan. Jadi harapannya Sumatera Utara ke depannya tidak lebih buruk. Itu saja sebenarnya. Semoga ya, amin. Dari Kak Atika harapannya apa nih untuk pilkada di 2024 ini dan pemimpin yang nantinya akan menjabat di berbagai daerah di Sumatera Utara? Saya harap ya ke depan pemimpin yang terpilih nanti yang mendapatkan suara terbanyak di pilkada 2024 itu bisa bekerja dengan baik ya. Tapi paling utama harapan itu saya kira jangan hanya kita letakkan kepada elit, tapi juga kepada kita masyarakat yang punya kepentingan paling besar di sini. Maka kita harus terus mengawasi para pejabat publik ini sehingga mereka merasa bahwa kalau kinerja mereka jelek, buruk, mereka akan dihukum, kena sanksi sosial oleh masyarakat. Saya kira itu. Betul, menarik sekali. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Atika dan juga Ahmad yang sudah meluangkan waktu berbincang-bincang bersama kita di sini. Pemirsa, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tanggapan publik kali ini. Tentunya kita masyarakat Sumatera Utara masih berharap akan ada pemimpin yang dapat mengayomi masyarakat agar masyarakat Sumatera Utara tentunya lebih baik lagi. Kita lihat bersama siapa saja yang telah mendaftar ya, kita pelajari track recordnya seperti apa, bersama-sama kita memilih calon kepala daerah kita masing-masing. Pemirsa, mudah-mudahan yang terbaik untuk Sumatera Utara tentunya. Terima kasih, saya Kori pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.